Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyari wal taroji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku,
warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Yang menjawab salam dengan selamat, semangat, itu berarti mau kawin lagi. Oh, berarti ke Balasena. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, singgah sebentar membeli roti. Kalau bapak mau kawin lagi, itu artinya mau cari mati, kata ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi yang menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa berhadir di kediaman ahli bait, yaitu saudara kita, saudara Kasmin sekeluarga, dalam rangka memenuhi undangan beliau, yaitu untuk memeriahkan pesta khitanan anak beliau. Mudah-mudahan anak yang akan dikhitankan ini kelak menjadi anak yang soleh, yang bisa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, terutama untuk agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak juga lupa kita sampaikan ke ruh junjungan alam, yakni kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi terbaiknya, sehingga agama Allah, agama Islam ini sampai kepada kita seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, acara pertama untuk mengambil berkah, kiranya acara kita ini nanti diberkahi oleh Allah lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Abu Yamin. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat disediakan. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
تفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, maka diberkahilah acara kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat membaca atau gemar untuk mempelajari Al-Quran, sebagaimana Al-Quran ini adalah pedoman bagi kita umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Edi Mansyah. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Awhayna ilaika anattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Puji dan khasa syukurka marimu sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat salam ya Nabi junjungan ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama pewaris Nabi, ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang sama kita hormati, pemimpin-pemimpin kita, seluruh kepala desa yang berhadir beserta perangkat-perangkatnya, juga Imam Khatib Bilal, juga para orang tua kami, pembiak kami, Pak Haji, Bu Hajah,
yang mungkin orang dapat kami sebutkan satu persatu, dan yang terkhusus ribuan terima kasih kami ucapkan kepada ahli band Endang yang mempercayakan kami untuk mengisi acara pada malam yang berbahagia Endang. Orang tua kami yang kami muliakan, bahwa asal mula khitan itu adalah melalui wahyu yang telah kami bacakan tadi, yaitu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 123, Auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu Muhammad bahwa engkau ikut akan agama Ibrahim yang hanif, yang lurus, selalu mengesahkan Allah, dan dia bukanlah daripada orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi asal muasal khitan ini terjadi pada Nabi Ibrahim, atau merupakan salah satu hukum pada masa Nabi Ibrahim. Lalu diperintahkanlah kepada Rasulullah untuk mengikut khitan tersebut juga, artinya diajarkan di dalam agama Islam. Jadi Nabi yang lahir, yang begini lahir langsung dalam keadaan terkhitan, ini 13. Yang pertama Nabi Adam begini lahir terkhitan mende. Kemudian Syis, kemudian Nuh, kemudian Shu'aib, Lut, Musa, Hud, Soleh, Ishak, Yusuf, Yahya, Sulaiman, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu lahir yang dalam keadaan terkhitan. Ini salah satu kemuliaan kepada Nabi tersebut. Juga hukum di dalam mengkhitan Nabi Enda, hukum di dalam melaksanakan khitan Enda, pada dasarnya sunnat mola usia anak ini begitu wafi, tapi mola bagian khasana orang yang mungkin, maka bisa ditunda di usia 40 wafi. Mola orang yang bisa disunatkan umur 7 tahun, asal bersesuaian dengan hukum di usia 7 tahun dirimo kewajiban bagi si ayah untuk memerintahkan anaknya melakukan sembahyang. Dan andai kata si anak enggak balik dan berakal, maka hukum khitan ini enggak menjadi wajib. Artinya apabila si anak berlarut di dalam masa baliknya, Mola doholi kebiasaan antara umur 12 sampai 15 tahun. Misalnya umur 15 tahun si doholi tong dan mak dan disunat, langsung umur 17 dan sebagainya, maka si wali atau orang tua yang tidak memerintahkan si anak tersebut itu berdosa, kecuali ada memang dasar pengozoran. Misalnya di umur si anak dainggo balik laku kita sunat, kebetulan misalnya satu penyakit yang belum memungkinkan si anak enda melakukan khitan, maka ini dari ditunda sampai si anak ini memungkinkan untuk dikhitan. Jadi dasarnya apabila si anak badan balik, maka khitan ini disunahkan, dan ketika si anak ini mau balik, maka hukum khitan ini wajib. Bahkan apabila orang tua atau wali si anak orang mengelak ketegasan, maka si imam
wajib memaksa si anak enda untuk melakukan khitan. Orang tua kami yang dimuliakan Allah, berbicara anak adalah salah satu aset yang paling belen dan berharga. Ontang kebun sawita, ontang sapota, ontang waletan. Tapi anak anda merupakan salah satu aset yang kelak akan sangat berharga bagi kita. Sebagaimana yang belumkah kita ketahui bahwa di dalam hadis dikatakan idza mata ibnu Adam, kalau manusia itu telah mati, dalam satu riwayat idza matal muslimun, apabila seorang Islam itu, orang yang Islam itu telah wafat atau meninggal, niscaya terputuslah seluruh amalnya. Artinya pahala amalannya itu terputus, terkecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Jadi kune asa kami sampaikan bahwasana anak ini merupakan aset yang paling berharga. Oke, mau misalnya kita melakukan sedekah jariyah, menyumbang 100 juta untuk pembangunan pesantren, 100 juta untuk pembangunan masjid. Sedekah untuk menjaga keutuhan pahalanya itu sulit. Mengeluarkan kepeng dai mudah, enda wakafkan 100 sak di masjid mudah. Tapi menjaga nilai amal nilai pahala untuk orang hilang sulit. Terutama faktor yang dapat membatalkan nilai pahala sedekah itu adalah al-mannu, mengungkit-ungkit atau menyebutnya. Alhamdulillah di Masjid Al-Bari lo mang mau kutaruhkan 100 sak. Ini gue batal. Sudah batal pahala sedekah kita pada saat kita sebutkan fi waktu. Pada ketika itu langsung pahala tadai stop, batal. Meninggal kita harap pengelok pahala jariyah dari pahala yang mengalir. Kepeken sedekah yang kita sumbangkan 100 sak dai, ketika kita nggo mate, kita nanti orang yang kepeken golok pembatalan. Jadi al-mannu, mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebutnya. Makanya jalan agar sedekah jariyah itu pahalanya tidak batal adalah ketika kita bersedekah taslimu amal ilallah, langsung kita memasrahkan amal tadi hanya kepada Allah. Artinya bagi kita kaitkan 100 sak, mulai bisa lupa kita. Orang yang teringat kita bahwasanya kita ini pernah melakukan atau menyumbang si 100 sak itu. Berarti bagi kita kaitkan, ya terserah kak ilah catatnya untuk memudahkan pendataan ini, terserah kak ini orang kita menyebutkan ini kak ino belah naik asa ulang lo timbul fitnah dicatat kait. Tapi kita orang lo teringat nih, seolah kita lupa. Insyaallah yang bagian mau baru mau pahalanya mengalir. Berbeda dengan anak yang soleh atau ilmu yang bermanfaat. Mola anak yang soleh, ya orang cerita batal. Alhamdulillah hadilah anakku memang Tuhan mendoa. Dengan kita sebut begini, tentang akhir kata ketika kita meninggalan putus orang, tidak akan terputus. Ini makanya aset anak ini lebih belen daripada sedekah jariyah. Bahkan mengenai sedekah jariyah enda, Abdurrahman bin Yazid pernah berkata bahwasana orang tua Abdurrahman enda mereka nasihatnya, ketika kita wafat nahan, yang paling mengalir pahala ini dengan utuh adalah anak.
Walaupun berbicara wakaf enda sekian-sekian belum tentu ia mengalir. Kita harap memang mengalir bantah kepeken orang. Jadi dalam hadis dikatakan di situ adalah anak, kaitnya anak. Wah, tunggu mula kalau sileban mendoakan aku kuning. Aku undang Ustadz Misapo untuk mendoakan orang tuaku. Apa orang soh pahala nami orang tuaku? Maka di dalam keterangan I'anah, kitab I'anah Thalibin, walaupun pada hadis di situ ada kait anak, maka bisa juga bermanfaat doa orang yang lain apabila doa orang yang lain ini adalah atas dasar anjuran si anak. Misal bagi kita membagah Ustaz Imam tolong bisa hijab untuk mendoakan orang tuaku. Ini bermanfaat mang bagi orang tua si anak ini. Atau misalnya si anak dai yatasabbabu, berperantara atau berwasilah. Misalnya lo impangna sedang mendoa untuk orang tua na, ya Allah berpunya doa nami orang tua ne begimo mang banyak orang tua ku ya Allah. Misalnya lo impangna, ya Allah ampuni dosa orang tua ku ya Allah berpunya doa nami orang tua ne begimang mau kabulkan ya Allah ya orang tuaku, maka pahalanya pun mengalir kepada orang tuanya. Ini kelebihan anaknya. Ulangkan melalui dirinya langsung, berwasilah ia kepada orang lain, soh orang tua, atau ia memiro atau menganjurkan kalau lain untuk mendoakan orang tuanya. Ini pesomang apa tole ia sendiri yang mendoakan. Allah Rabbighfirli wali walidayya. Jadi kait anak yang soleh, mulai kita garis bawahi anak yang soleh kan hasanah berat. Wah, bilangkan soleh salah musik wenet, anak salah, anak soleh jarang. Maka di dalam keterangan kitab I'anah ini disampaikan bahwa yang dimaksud secara umumnya adalah anak yang penting Islam. Artinya anak yang kita taringkan diri dalam keadaan Islam. Berarti minimal ulang dia anak si kita taringkan ini dalam keadaan murtad, atau anak si kita taringkan ini dalam keadaan kafir. Minimal Islam ya. Artinya tingkat ini manfaat engkau doana mi orang tua. Apa tole? Ya soleh. Karena makna soleh ini al-qaimu bihukukillah wa hukukil ibadah. Artinya ia melaksanakan hak-haknya dengan Allah dan hak-haknya sesama manusia, sesama hamba. Olah bagian kan berat istilahnya. Anak ulama sekalipun palingan sara atau setengah yang bisa diwarisi anaknya dari kemampuan orang tuanya ini. Apa boleh begigitan? Palingan ya setidaknya dan mau kita ajak-ajakkan kune doa mi orang tua selalu ingat-ingatkan. Jadi ketika kita mengajakkan bana doa orang tua, endang kok menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat mang. Ketika ia mendoakan kita nahan, kedua kita rapat. Berarti satu waktu kita mengajakkan endang termasuk amal jariah, amal yang tidak terputus karena kita mengajarkan anak ilmu. Satu sisi yang kedua kita meninggalkan anak yang anak ini bisa mendoa untuk orang tuanya. Berarti dua kita rapat. Tambah tole wakaf tadai lo kipek kencitok tapi ikhlas, maka telu-teluna kita rapat. Maka telu karena mau yang mengalih bantanahan waktu kita ngawapa. Hadirin orang tua kami yang dimuliakan Allah, memang berbicara mendidik anak atau mengupayakan anak ini asa patuh, asa sayang mi orang tuana memang berat, memang berat. Sepatah terkadang timbul rasa putus asa manta, engkau lejak wajahi, engkau mampu sekolahkan, engkau kudoakan, tapi bagimu panah takdir Allah. Maka ketika anda terjadi bantah, maka anda salah. Jadi dalam kitab pelajaran akhlak lo dikisahkan oleh Husain Al-Yamani bahwasana ada orang tua
seorang orang tua, ayah yang memiliki anak yang banyak. Lalu si ayah selalu mendoakan anaknya enda mulai dari kerek soh ia wafat. Selalu didoakan anaknya enda supaya akhlaknya berubah dan menjadi orang yang taat. Namun ketika si anak ngobelen, panggilnya luar biasa tenangnya. Orang yang berubah, kepekkan makin jahat. Namun si ayah orang putus asa, terus doakan, ya Allah jadikanmu anakku anak yang soleh, jadikanmu anakku yang soleh. Soh si ayah dai meninggal, tetap ia selalu mendoakan anaknya. Ternyata Allah berkehendak begini meninggal ayah nadai, tumbuh mo sifat kesalehan bak si anak enda, sehingga ketika ayahna orang elot, si tua daimo, anak yang paling tua daimo yang bisa memimpin dan membimbing adik-adiknya. Artinya kare, di dalam kita berdoa atau mengamalkan suatu kebaikan, ulang lo rasa hasarah, lo rasa merugi. Orang ukir hadang, orang untuk kabul-kabul, ulang. Artinya dari kisah dia dapat kita buat semasa hidup memang si anak badan berubah. Tapi ketika ayah nanggo meninggal, kok Allah kabulkan doa dia, mengalir pahlawana. Artinya pada masana Allah kek karya yang di biro si orang tua dia di waktu yang dia butuhkan, kan begini. Berdoa ini kan ontang bil waktu turid, tapi bil waktu yurid, bukan dengan waktu yang kamu kehendaki, tetapi dengan waktu yang dikehendaki Allah. Setelah kita wafat, amal tak terputus. Enda mau waktu si mendena bamu, buka bulkan doa, sehingga lo mau tabungan. Andai kata di waktu geluh na anak soleh meninggal orang tua na, lambat laun anak naik berubah jadi jahat boleh, kan sia-sia mang. Makanya jangan berputus asa dan menyerah di dalam mendoakan anak. Jadi ulang naik lo istilahnya keluhan tak boleh jago sekolah kan ustad gue enak doakan terus. Orang lo cerita gare pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia mendapat. Kemudian di dalam satu syair dikatakan al-khara'isu tabat idza taba kharisun. Bagusnya suatu tanaman ini karena mendena si penanamnya, karena bagusnya orang yang menanam. Contoh kena peh manta bibit sawit unggul, kita gampang kena hambing begini. Orang kita kawat, orang kita jaga, orang menjadi. Kena kutungan mende bibitna, gampang orang menjadi. Khara'isun tabat, al-khara'isun tabat idza taba kharisun. Bagusnya suatu tanaman apabila bagus orang yang menanamnya. Berarti kune mendena kita menanam, maka tanaman dirimu akan tumbuh dengan mende. Bagaimana? Kune kita mende menjagana, selalu kita doakan, maka pasti mo anak ini akan menjadi hal yang kita panen sewaktu kita mau meninggal rumah. Orang tua kami yang dimuliakan, wa akhfa sirrahu fi khalqihi, Allah menyembunyikan rahasianya pada makhluk. Jadi pada makhluk itu ada rahasia Allah. Fala tahqiran ahada, fala tahqiran minhum ahada. Maka jangan engkau menghina satu pun daripada manusia itu, daripada makhluk itu, jangan dihina. Maka sesungguhnya pada makhluk tersebut ada rahasianya Allah. Contoh misalnya kak bumbu situ, bumbu na peko enak, kepeken pas simbak di masa tua ia yang menjadi. Kenapa artinya bisa begitu? Ini kau diatur oleh Allah dalam suatu waktu. Pada waktu enak nahan akan mengalami sakit enak, meninggal. Pada waktu enak akan kecelakaan, meninggal. Jadi tiba-tiba. Makanya selalu kita harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi
kematian tersebut yang kita sendiri orang kita toh dengan waktunya. Maka kare bekal ini dai salah sara aset terbesar yang kami sampaikan dai adalah seorang anak. Nah, maka dari sini ke depannya ulang kita jenuh-jenuh, ulang bosan-bosan, ulang kita khawatirkan mengenai jadi kari kona lumah pak. Bagi orang yang berilmu ini lebih halus, lebih sulit. Jebakannya itu bisa-bisa menjadi fitnah untuk dirinya. Mulakala orang yang berilmu, terus apalagi kita lakukan haram, mengotoh kaju kami ustaz kaju nerakan dah sebut kenarnya. Nah, itu kaju salah kan. Tapi orang yang berilmu terkadang dia tidak menyadari bahwa perbuatannya atau ucapannya atau amalannya itu salah, karena dia hanya melihat sisi baik dirinya, dia melihat sisi kemuliaan dirinya. Maka ini sama seperti terjebaknya iblis. Jadi iblis itu menjadi pemimpin malaikat itu kurang lebih 20.000 tahun ya imamna. Wati istilahnya mulai kita lawan iblis dengan ilmu, bueren ilmuna daripada kita. Bahkan di langit, di tiap-tiap langit ini loh titel-titel iblis, alim, abid, hazim, orang yang ahli ibadah, orang yang alim, orang yang perbendaharaan surga, pemimpin malaikat, ngolok titel-titel ini ngolok bana katanya. Maka kita lawan mau iblis enda dengan yang orang lot mana. Apa yang tidak ada pada iblis tersebut? Akhlak, dan menyepelekan amal-amal kebaikan. Iblis kena ketika Allah memerintahkan dia sujudlah engkau kepada Nabi Adam. Jadi di situ tumbuh rasa sifat sepele, enteng bagi iblis. Ya, ana minan nar, saya dari api, dia dari tanah. Masa iya saya engkau perintahkan sujud kepadanya? Karena dia menyepelekan perintah Allah. Anda mau? Inilah salah satu akibat menganggap enteng kebaikan dari. Hadirin orang tua kami yang dirahmati Allah, maka disinilah kita perbaiki pola pikir kita. Punya harta yang banyak silahkan, tidak ada larangan. Yang dilarang itu apabila harta itu sudah masuk ke hati. Punya anak yang jahat, jangan langsung disalahkan. Bisa jadi Allah memberimu latihan, cerminan bagian mau kokohia waktu tong dan jadi anak. Dan bagi si anak pun itu bisa menjadi suatu cobaan dan rintangan. Punya carana berbakti kepada orang tua. Karena pada dasarnya di akhir zaman-zaman ini seorang anak terkadang lebih dermawan kepada orang lain daripada ke orang tuanya sendiri. Terkadang dia lebih santun berbicara kepada orang lain daripada ke orang tua sendiri. Umi keco, wan, wah yang aja kare pak. Mulai kalau santun, tapi ke ayah sendiri salah. Inilah yang harus diperbaiki. Padahal ada namanya amal yang nilai pemberatan pahalanya lebih tinggi. Jadi amal ini lot nilai pahalanya yang dilipat gandakan. Ada amal itu yang nilai pemberatannya bisa berbeda. Tapi tidak setiap amal kebaikan itu mendapat kelipatan ganda pahala. Ya kan hasil kita rengkoh satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, loh yang dilipat gandakan menjadi 70, itu tidak selalu ada. Ulang kita sedekah 1000 dilipat gandakan terus menjadi 10 atau 70, tidak selalu ada. Tapi pemberatan nilai amal itu tetap ada. Contoh, misalnya ketika kita membantu imbangta yang sedang kesusahan dengan kepeng 10.000, dan hal yang sama kita lakukan mang mi orang tua ta, kita naikkan mang 10.000,
Nilai 10.000 yang kita hekkan orang tua, enda nilai pahalana lebih berat daripada nilai 10.000 yang kita hekkan di kalak lain. Artinya letak pemberatan amal itu ada. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ketika kita berbuat baik kepada orang tua, nilai pahalanya itu lebih berat. Bagi si anak, tidak usah berpikir bahwasanya kebaikan itu sulit atau berat, maka cukup berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, niscaya engkau pun akan menjadi ahli surga. Maka kita tutup dulu dengan doa sedikit. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita, Allah capaikan kita dan maksud kita, Allah jadikan keturunan-keturunan kita keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, dan Allah angkat segala penyakit kaum-kaum yang tangan-tangan, dan terkhusus kepada ahli bait. Semoga Allah berikan keberkahan, Allah jadikan anak-anak beliau menjadi anak-anak yang bisa bermanfaat bagi beliau nantinya beliau berakhirah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah.
mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Lautan kasih sayang pada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan. Dunia isinya belumlah sepadan, sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya terkabulkan. Keramat di dunia, kutubnya kenyataan. Jangan coba durhaka, surganya Tuhanmu di bawah kakinya. Ridhonya ibumu, ridho Tuhan jua. Wahai jangan jadi anak durhaka. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Lautan kasih sayang pada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan. Dunia isinya belumlah sepadan, sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya terkabulkan. Keramat di dunia, kutubnya kenyataan. Jangan coba durhaka, surganya Tuhanmu di bawah kakinya. Ridhonya ibumu, ridho Tuhan jua. Marilah berbakti pada ibunda. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah.
bekas maridi, bekas kulangi-langi, bekas pehubu, bekas merilo-rilo, kedek-kedek keria, masa kedek keria. Tapin kulay suraya, julunay sojehen buta, bekas tading bekas tahuni mejuma, tebing lae suraya, tebing lae suraya. Bue kidah kampung tading, imbang sebelum malut cidahin, dah kune-kune giat kabah dalam, lai suraya ulang lupakan, lai suraya ulang lupakan. Suraya ku tapin megedam, bekas menjala muat ikan, tekalai Aisyah tahdigan. Suraya kita jaga mende kaum dek singkolaus tamike, enget batang lae. Tapin kelahiran ulang dirusakkan, tapin kulai suraya, tapin geni rajaan, tapin geni rajaan, tapin kulai suraya, bekas meridi, bekas kulangi-langi, bekas pehubu, bekas merilo-rilo, kedek-kedek keria, masa kedek keria.